Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Let's get excited for tonight's celebration. Yang di belakang boleh samperin teman-temannya, boleh saling berpelukan dan sebagainya. Halo Ita. Hai. Oke, sebelum kita mulai, Bro Wens, boleh tolong buka Yohanes 13, Yohanes 3:16. Ini ayat yang sangat terkenal, ya. Kita semua tahu. Kita bilang karena begitu besar, kita baca sama ya, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang sangat sering kita dengar. Tapi ada satu firman yang melanjutkan ayat ini yang saya nggak begitu sering banyak dilanjutkan. Ya, kita lihat di 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk wow. So Jesus didn't come on earth to judge. Dia gak datang ke bumi untuk menghakimi, melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh siapa? Oleh Yesus. So the church, posisi gereja, posisi kita sebagai anak Tuhan, bukan untuk memberitahukan kepada dunia, you are wrong, you are qualified to be judged. No. But you are qualified to be saved. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Yesus gak peduli, it's not about right or wrong. It's about Him. It's about Jesus want to save you and me. Bahkan kalau kita lihat Yohanes selanjutnya, Yohanes, dia bilang ini, jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, it means disobey. Dia bilang, aku tidak menjadi hakimnya. Wow. Dia bilang, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saya nggak bilang bahwa okay, we have to disobey God. Bukan, saya nggak mempromosikan kita harus tidak taat. No. Tapi yang saya mau promosikan, nggak berapa besar Anda punya kesalahan hari ini. Yesus datang bukan untuk menghakimi. Dia nggak datang untuk kita menyembah. Dia nggak datang, hadiratnya nggak datang untuk menghakimi, to show how wrong you are. No, He came to show how right you are in His sight. So hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau ibadah kita bukan dengan perasaan dihakimi, tapi sebagai orang yang akan dibebaskan. Kita bukan melayani atau kita bukan hidup kepada salib, tapi kita hidup dari salib, dari keselamatan Yesus. Amin. So kita mau berikan tepuk tangan yang terbesar buat Tuhan kita. Oh Lord, thank you Jesus. Saya undang semua untuk bangkit berdiri dan kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan karena Tuhan tidak datang untuk menghakimi kami, tapi Tuhan datang untuk mengasihi kami, menyelamatkan kami. Itu yang membuat kami mau menjaga hidup kami. Itu yang selalu membuat kami selalu bertobat setiap hari, setiap kali kami melakukan kesalahan. Because you are worthy. You are worthy Lord, untuk menerima hidup kami yang terbaik Tuhan. Bukan karena kami takut dihakimi, bukan karena kami takut masuk neraka, but because we know that you love us so much Lord. You love us to death. Engkau mencintai kami hingga Engkau sampai mati, tapi Engkau bangkit kembali Tuhan, supaya kami bisa dikuburkan bersama dengan Yesus dan kami bangkit bersama dengan Kristus. Tuhan, biar ibadah hari ini menjadi ibadah yang powerful. Biar firman hari ini menjadi firman yang powerful. Lord, manifest yourself Jesus. Have your ways Holy Spirit. Have your ways. Have your ways. So in the name of Jesus Christ, we want to start this service, Lord. And we want to declare that you are good. And you are good all the time. Because God is good all the time, Lord. Bapak, terima kasih. Holy Spirit, have your way. Increase your power, Holy Spirit. Increase your power, Holy Spirit. Open our eyes. Open our heart. So we can feel how much you love us more. 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 Lord, kami patahkan setiap intimidasi, setiap guilt, supaya kami bisa menyembah Tuhan karena kami dicintai. Kami menyembah Tuhan karena kami disayang Tuhan. Kami menyembah Tuhan because we have been forgiven by the cross. Thank you Lord Jesus.
Tuhan kita dahsyat, amin. Wes bisa langsung buka di Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15, saya coba buka di ayat ini dulu. Sahabat muda, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kebohongan yang coba Ibu sampaikan kepada kita, yaitu kita merasa seorang budak waktu kita dalam pelukan seorang bapak. Oke, saya ulangi lagi. Ada kebohongan terbesar yang iblis coba sampaikan kepada kita, bahkan sampai sekarang, bahwa kita adalah seorang budak waktu kita ada dalam pelukan seorang bapak. Saya ulangi lagi, sekali lagi. Kebohongan terbesar yang iblis coba sampaikan kepada kita adalah seorang budak waktu kita ada di pelukan seorang bapak. Kita semua percaya bahwa kita ada di pelukan seorang bapak hari ini. Kita buka Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi yang membuat kita takut adalah roh perbudakan. Oke, saya ulangi lagi. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Jadi kita tidak menerima roh perbudakan sekarang. Amin. Karena roh perbudakan membuat kita menjadi takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba. Wow. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu kita semua di sini ada dalam pelukan seorang Bapa. Nah, tugas iblis adalah dia bukan memeluk kita. Dia nggak mau memeluk kita. Karena apa? Dia benci kita. Yang iblis mau lakukan adalah dia menarik kita dari pelukan seorang Bapa. Bahkan dia membuat kita merasa seorang budak waktu kita dalam pelukan seorang Bapa. Nah, kalau kita perhatikan bahwa sini mungkin ada yang sudah punya pembantu atau orang yang di rumah. Nah, kita kan beda ya. Kalau misalnya Radit, mungkin saya ambil contoh pastor kita Radit. Tiba-tiba dia peluk mbaknya di rumah kita mungkin. Pembantunya dia tiba-tiba, oke, hai mbak, dia peluk. Beda kan pelukan dia ke Joanna, dia peluk dia ke Sarah, ke Zuriel dan Zoe. Pasti beda karena Zuriel, Sarah, Zoe itu anaknya Radit. Gak mungkin pelukannya lebih hangat kepada seorang pembantunya. Gak mungkin. Karena kita memeluk seorang pasti karena kita mencintai dia. Atau ada sini peluk orang karena kita benci. Mungkin bisa meluk dia karena benci. Mungkin dengan kata apa dengan gaya seperti ini. Tetap oke. Atau mungkin kita pakai pisau. Kita lihat contoh-contoh atau gambar-gambar di media sosial meluk seseorang tapi dia kayak pacaran cewek sama cowok berpelukan. Tapi ada sekarang cowok sama cowok berpelukan juga dan begini. Nah, teman-teman, Tuhan kita tidak memeluk kita seperti itu. Dia memeluk kita karena dia mencintai kita. Dia sangat mencintai kita. Makanya kebohongan terbesar yang iblis coba sampaikan ke kita adalah seorang budak waktu kita ada dalam pelukan seorang Bapa. So, teman-teman, kita tahu bahwa kasih dan ketakutan tidak bisa di dalam satu tempat. Adanya kasih melenyapkan ketakutan. Adanya ketakutan melenyapkan kasih. Melenyapkan percaya. Apapun di dunia ini hanya ada dua sisi, gelap dan terang. Saya hari ini bawa kacamata. Saya bergaya dulu. Saya belum pernah kotor pakai kacamata dan kacamata hitam pula. Jadi saya akan bergaya hari ini. Enggak, saya bukan itu. Saya akan pakai kacamata saya. Bukan ini. Ini tapi. Nah, teman-teman. Nah, kita lihat di dalam dunia ini hanya ada dua alam roh. Ada gelap sama terang. Nah, lensa yang kita gunakan mempengaruhi apa yang akan kita terima. Kalau kita gunakan lensa ini, kacamata ini, nah, semuanya pasti akan tampak menjadi, ini bukan kacamata saya, soalnya agak mencong. Nah, pasti akan menjadi hitam. Tapi kalau kita lepas, jadi berbeda. Makanya lensa yang kita gunakan akan mempengaruhi apa yang akan kita terima. Hanya ada dua lensa, nggak ada setengah-setengah, nggak ada suam-suam kuku. Di dunia hanya ada gelap dan terang. Pertanyaan kita mau pilih yang mana? Gelap atau terang? Saya coba lompat. Kemarin saya sama Kak Jen sama Opa Vero sama Kak Ibet kita ke Salatiga. Dan Opa waktu itu sakit. Saya selama seumur hidup saya selama 29 tahun saya belum pernah lihat Opa sakit. Sakit hati ya mungkin. Dan sini benar-benar kaget karena di mobil Opa benar-benar kayak menggigil. Saya nggak pernah melihat Opa menggigil saat dia melihat Kak Silva. Menggigil oleh Kak Silva. Nah, sorry ya kalau nggak ngerti, sorry. Jadi Opa menggigil dan akhirnya waktu itu kita retret dan saya entah kenapa salah satu sesi saya nggak datang di retret dan saya jenguk Opa. Dan
Jangan-jangan Opa dijengukin loh. Jadi saya memberi inisiatif, saya membuat inisiatif, saya harus datangi Opa. Dan saya lihat Opa lagi menyembah Tuhan. Benar Pak ya? Opa lagi menyembah Tuhan dan gokilnya, waktu Opa menyembah Tuhan, dia pas saya datang dia kaget. Saya tahu Opa lagi menyembah Tuhan tuh. Dan akhirnya Opa bilang, Riko, tadi entah kenapa ada jam tiba-tiba berhenti di angka ini, 14, berhenti berapa detik kan? 1 jam, itu rusak jamnya. Nggak pernah, jadi sempat berhenti semua jam Opa ya? Iya, jam tangan Opa pakai jam tangan ke jam dinding besar sekali. Jadi jam 16.14. Sebenarnya pas Opa tanya saya juga bingung. Riko itu artinya apa? Saya oke, 4.14. Saya bilang Opa, saya beberapa hari ini, beberapa kali dalam setahun ini Tuhan selalu kasih angka 444. Teman-teman sering nggak dapat angka tiba-tiba kok angka ini terus ya? Kok angka ini terus ya? Kok angka ini terus ya? Itu berkali-kali saya dapat angka 444. Tapi Opa bilang saya 414 gitu. 14 apa ya? Kita coba cari ya. Oke, Lukas 4 ayat 14 nggak dapat. Cuman tak kenapa kemarin akhirnya saya lagi jalan tiba-tiba lagi persiapan buat materi hari ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan di Yohanes 4 ayat 14. Kita buka. Saya loncat dulu sebelum saya masuk ke ini dari Opa saya. Yohanes 4 ayat 14. Saya tadi lihat Opa saya. Penting sekali. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya. Coba kita mulai dari ayat apa? Coba. Kita dari ayat 1 aja. Kita buka. Ini tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab dulu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, kalau kita tahu siapa Tuhan kita, bukan lagi Tuhan yang minta kita, tapi kita akan minta ke Tuhan. Lalu ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, air sumur itu. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow, akan menjadi mata air di dalam dirinya. Bayangin, ada air kehidupan yang akan Tuhan kasih kita, itu akan memancar sampai hidup yang kekal. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, ini yang luar biasa. Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus, Tuhan yang Maha Tahu ya. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami yang ada sekarang padamu, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan, kejujuran adalah pintu di mana kita akan menerima air kehidupan yang akan menentukan kita. Nah, permasalahan kita kadang menutupi diri kita di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan udah tahu segalanya. Tuhan kita Tuhan yang Maha Tahu. Puji Tuhan, Dia Maha Pengasih. Jadi Dia tidak takut dengan dosamu, dengan kesalahanmu, atau jijik dengan dosamu. Tapi justru dengan Tuhan yang kudus, Dia akan menguduskanmu. Nah, saya ingat kejadian waktu saya ulangi lagi kisah di mana
waktu saya bersama tim doakan seorang gay dan dia muslim dan dia mengidap penyakit HIV. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan orang ini orang yang gak percaya sama Tuhan. Bahkan dia seorang gay. Dan dia, waktu kita datang dia dengan pakaian ya seperti itulah. Saya nggak usah jelaskan. Takutnya ada yang bervisualisasi dan... Nah, waktu kita datang dia kaget banget. Waktu kita datang, oke bro, saya tetap panggil dia bro karena dia Tuhan menciptakan dia tidak... Iya, tapi bro. Jadi saya tetap setuju dengan Tuhan, dengan identitasnya. Saya panggil bro, kita akan doakan lu ya. Tapi kita akan doakan lu tidak akan membuat lu menjadi Kristen. Karena Tuhan datang, tidak membawa agama, tapi dia membawa undangan untuk masuk hubungan dengan dia. Jadi saya memilih untuk berikan kasih saya. Karena waktu kasih, kita punya visi menjadi utuh dan asli. Satu-satunya pribadi yang utuh dan asli adalah Yesus. Yesus adalah kasih. Setuju ya? Waktu ketakutannya dia, namanya siapa? Kelvin. Villa kenal, mantannya Kelvin. Namanya Kelvin, bagus sekali. Jadi si Kelvin ini takut hidupnya dia nggak akan panjang. Satu, ada ketakutan. Kelvin takut tidak ada yang menerima dia. Kedua, Kelvin takut orang menghina dia. Ada banyak ketakutan di dalam dirinya dia. Tapi ada beberapa orang yang datang membawa keutuhan, yaitu kasih. Datang bertemu dengan ketakutan. Dan akhirnya saya bilang ini, bro kita akan doakan lu, ini nggak akan buat lu jadi Kristen. Nanti gua akan peluk lu bro. Is okay? Cowok yang peluk. Jujur aja aku langsung ngomong kayak gitu. Karena buat saya yang terpenting adalah saya harus menangin hubungan saya dengan dia. Akhirnya pas saya peluk, singkat cerita 2 minggu kemudian dia cek ke Karolus, hasilnya HIV yang awalnya positif jadi negatif. Dia ngomong Tuhan. Dan ini yang gokil. Dia bilang gini, kak, dia aku mau teriak tapi malu banyak banget orang. Nah, akhirnya dia bilang, tahu nggak pas kakak peluk aku, itu saya melihat cahaya terang banget dan ada yang ngelus-ngelus kepalanya dia. Nah, teman-teman, waktu kasih didemonstrasikan bertemu dengan ketakutan, ketakutan pasti pergi. Nah, pertanyaannya, ketakutan di dunia ini bertemu kasih kah? Ketakutan yang ada di sekeliling kita, apakah bertemu dengan kasih yang ada dalam diri kita? Atau kita sibuk menghakimi mereka sampai mereka tidak menemukan kasih itu, sehingga ketakutan mereka tidak hilang karena kasih kita, kasih Tuhan yang dalam diri kita disembunyikan. Amin. So, teman-teman, di dunia ini saya ulangi lagi, hanya ada 2 lensa yang kita gunakan. Tadi saya kesini saya biasa kalau datang khotbah atau pelayanan saya didoakan, minta tolong mama saya doakan. Ini udah lama banget saya nggak didoain mama dan saya kaget tadi mama juga doain sampai saya nangis karena teman-teman kalau tahu Bapak Ibu Saudara sekalian tahu kalau mama saya dulu sempat yang punya kelainan stres, dia gila, dan puji Tuhan sekarang Tuhan ubahkan dia normal dan dia doakan saya terus. Dan saya tadi kesini sampai saya nangis mama, beberapa perkataan dia membuat saya takjub dan saya percaya bahwa waktu kita memperlakukan orang sesuai dengan apa yang Tuhan lihat, dia akan menjadi seperti apa yang kita mau. Amin. Bukan kita perlakukan dia seperti apa yang kita lihat, tapi apa yang Tuhan lihat. So kita semua pasti setuju bahwa semua orang di sini diciptakan dari benih Tuhan. Kita semua sini diciptakan dari benih Tuhan. Kita semua di sini dicintai oleh Tuhan. Kita semua di sini sangat-sangat digilai oleh Tuhan. Bukan, gila enggak. Tapi benar-benar Tuhan menggilai kita. Dia mencintai kita. Dia mau memeluk kita dengan kasih-Nya. Amin. Nah, ada 2 lensa, kita buka di Matius 6 ayat 22. Saudara diberkati. Konfirmasi tadi Pastor Justin dia sharing di Facebook ya. Saya kaget, konfirmasi di bapaknya. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ingat, mata yang baik, ayat 22. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi hanya 2 lensa yang kita gunakan. Nah, pertanyaannya adalah kita gunakan lensa apa? Karena apa yang kita gunakan, lensa yang kita gunakan mempengaruhi apa yang akan kita terima. Kita buka Kejadian 3 ayat 1 dulu. Di mana manusia jatuh ke dalam dosa karena
Mereka melihat sesuatu yang awalnya mereka tidak tergoda sampai akhirnya mereka tergoda. Dan apa yang mereka lihat membuat mereka menerima hal yang berbeda. Kejadian 3 ayat 6 sampai ayat 1 aja dulu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala, ayat langsung ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu mau makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6. Perempuan itu apa? Melihat. Awalnya teman-teman percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian percaya, sahabat muda pasti percaya bahwa waktu Tuhan ciptakan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu di tengah-tengah, mereka udah lihat gak? Pasti. Kenapa? Karena di tengah-tengah. Mereka udah lihat setiap hari, mereka jalan, mereka lihat dan mereka tidak terpengaruh untuk memakannya. Tapi waktu dia mendengar, iblis berkata sesuatu, makanya hati-hati dengan apa yang kamu dengar. Karena itu bisa merubah apa yang kamu lihat. Apa yang kamu dengar bisa mengubah apa yang kamu lihat. Siapa yang kamu dengar? Makanya firman Tuhan katakan di Mazmur 1, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena apa yang kamu dengar bisa merubah apa yang kamu lihat. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan waktu perempuan itu mendengar apa yang iblis katakan bahwa perempuan ini, bahwa buah ini dimakan aja nggak apa-apa, bahkan justru mereka akan terbuka matanya. Itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan sebelumnya, bahwa mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, sama dengan Tuhan. Tapi iblis coba intimidasi, menipu, bahwa kamu makan dulu supaya serupa. Kan iblis hanya bisa mencuri apa yang kita punya. Iblis nggak mungkin bisa mencuri apa yang kita nggak punya. Saya pernah bahas ini beberapa minggu kemarin di gereja, bahwa waktu saya nggak bawa jam tangan, saya jalan, tiba-tiba saya jalan ke mall, tiba-tiba jam gue mana ya? Orang nggak pakai jam masa kehilangan jam? Kan nggak mungkin. Tapi kalau saya bawa handphone, ada nelpon enggak? Saya bawa handphone, tiba-tiba handphone saya diambil. Nah, saya merasa kehilangan, itu betul. Kenapa? Saya memegang handphone. Jadi iblis hanya bisa mencuri apa yang kita punya. Amin. Jadi waktu iblis katakan bahwa kamu orang yang gak hebat, no. Iblis tahu kamu orang yang hebat. Waktu iblis katakan, hey, orang tuamu gak akan mungkin berubah. Iblis tahu orang tuamu pasti berubah. Waktu iblis tahu masa depanmu hancur berantakan, no. Iblis tahu masa depan luar biasa. Karena dia hanya bisa mencuri apa yang kamu punya. Ingat, iblis datang hanya untuk ini, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis, kacamata iblis, waktu dia melihat kita, dia harus curi, dia mau curi apa yang kita punya, dia mau coba bunuh, dan dia coba binasakan kita. Itu, iblis gak mau meluk kita, dia benci sama kita. Tapi iblis datang, dia mau tarik kita dari pelukan Bapa kita. Bahkan dia mengintimidasi kita, supaya kita merasakan menjadi seorang budak, waktu kita dalam pelukan seorang Bapa. Dan kita hari ini ada di pelukan seorang Bapa. Amin. Nah, lensa yang iblis lihat, pakai, dan dia gunakan untuk melihat kita adalah untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan kita. Tetapi yang lensa Tuhan gunakan untuk kita adalah orang yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang layak dicintai. Teman-teman, apa sih yang Tuhan bisa lihat kepada seorang Paulus? Orang yang sudah menganiaya, saya nggak usah pakai contoh di dunia inilah siapa yang sekarang, tapi saya coba ambil contoh Paulus lah. Orang yang jelas-jelas menganiaya Tuhan, menganiaya umat Tuhan, membenci Tuhan. Tapi apa yang bisa Tuhan lihat ke seorang Paulus? Teman-teman, itu yang Tuhan lihat juga ke kita. Kesalahan kita nggak cukup hebat mengalahkan kebenaran bahwa Tuhan lebih mengasihi kita daripada kesalahan kita. Tuhan nggak setuju dengan dosa kita, tapi Tuhan setuju untuk mencintai kita. Tuhan setuju dengan identitas kita bahwa Dia sangat mencintai kita. Terserah orang mau ngomong apa, saya nggak peduli, karena Dia setuju, Dia konsisten dengan sifatnya Dia, bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih. Amin. So, lensa yang Tuhan gunakan waktu Dia melihat kita adalah kita semua orang yang dikasih Tuhan, dicintai Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, lensa apa yang kita gunakan untuk melihat Tuhan, untuk melihat sesama, dan untuk melihat diri kita? Ingat, apa yang kita gunakan mempengaruhi apa yang kita akan terima. Apa yang kita lihat tentang Tuhan kita? Saya buka coba di Matius 22 ayat 37 sampai 40.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Perhatikan sebelum ayat 38. Hukum yang terutama dan yang pertama, kasihi Tuhan, kasihilah Tuhan. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama. Perhatikan, hukum yang kedua tapi yang sama dengan itu. Ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya pernah bagikan ini. Waktu kita mau nomor satukan Tuhan, tidak ada nomor 2, tidak ada nomor 3, tidak ada nomor 4. Saya pernah buat list dulu waktu sekolah. Orang yang paling saya cintai, prioritas orang yang paling saya cintai. Dulu kan keren-kerenan ya, SMP, SMA saja ada buku dia diary atau apa. 1, Tuhan, rohani ya kan. Yang kedua, keluarga, orang baik, biasa gitu kan. Nah biasa ketiga, 4, 5 dan seterusnya itu kita acak. Bisa sekolah, bisa sahabat, bisa teman, bisa pekerjaan dan seterusnya. Tapi teman-teman kalau kita perhatikan di Matius 10:2 ini, waktu kita menomorsatukan Tuhan, firman Tuhan mengatakan hukum yang pertama dan terutama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Berarti gak ada yang kedua urutannya, tapi sama. Nah teman-teman, waktu kita menomorsatukan Tuhan, otomatis keluargamu jadi nomor 1. Otomatis pekerjaanmu jadi nomor 1. Otomatis apapun yang kamu lakukan jadi nomor 1. Makanya firman Tuhan katakan di Kolose 3:23, apapun yang kamu berbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi waktu kita, kenapa banyak orang pacaran jatuh dalam dosa? Karena mereka tidak menomorsatukan pacaran mereka. Padahal waktu kita menomorsatukan Tuhan, pacaranmu pasti akan naik ke atas, jadi nomor 1. Kamu menjadi orang yang punya hubungan pacaran yang takut akan Tuhan. Kenapa? Kamu menomorsatukan Tuhan. Keluargamu jadi kamu prioritaskan. Kenapa? Kamu naikkan ke atas. Kenapa? Kamu menomorsatukan Tuhan. Otomatis semuanya naik ke atas. Makanya banyak orang di kantor, mereka kerja berantakan, sengaja berantakan. Mereka hubungan pacaran, mereka lakukan hal-hal yang kurang tepat. Kenapa? Mereka menempatkan semuanya di bawah. Padahal Tuhan katakan, kalau kita menomorsatukan Tuhan, yang lain juga naik ke atas. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, teman-teman harus, kalau saudara sekalian, sahabat muda, terkadang gini. Waktu kita diberikan gift dari Tuhan, kita kadang lebih mencintai gift itu daripada kepada memberikannya. Saya misalnya, saya kasih Radit sepatu, tapi kalau saya tahu dia kasih sepatu ke saya. Saya kasih Radit sepatu, dan dia tiba-tiba Radit, gila gue cinta banget sama sepatu ini, gue sayang banget sepatu ini, tanpa dia melihat ke saya. Nah itu kan aneh kan? Nah gift yang Tuhan kasih ke kita, entah pekerjaan, keluarga, pasanganmu, itu Tuhan berikan, bukan supaya itu menjauhkan kamu dari Tuhan. Amin. Justru itu mendekatkan kamu dengan Tuhan. Karena yang kasih itu Tuhan. Kuliahmu, pekerjaanmu, pasanganmu, siapapun di sekeliling kamu yang Tuhan berikan hari ini, itu Tuhan berikan kepadamu. Karena Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan mau kamu mencintai itu semua, dan juga mencintai Tuhan. Karena waktu kamu menomorsatukan Tuhan, otomatis semuanya dinomorsatukan. Amin. Nah kita tahu bahwa pertama ada lensa kacamata yang kita gunakan untuk Tuhan. Nah teman-teman, Bapak Ibu saudara sekalian, sahabat muda, waktu kita gunakan kacamata yang tepat kepada Tuhan, lensa kacamata yang tepat kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi Tuhan tetap baik, apapun yang terjadi Tuhan tetap mencintai saya. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam keadaan apapun kita tetap akan mengucap syukur. Kenapa? Kita punya lensa yang tepat, kita gunakan untuk melihat Tuhan. Tapi kalau engkau gunakan lensa yang kurang tepat, kejadian yang tepat pun bisa jadi kurang tepat. Karena kamu melihat, gunakan kacamata yang kurang tepat. Makanya kalau kita lihat di Yohanes 40 kalau nggak salah, Yohanes 15 kalau nggak salah, kisah di tentang Lazarus dibangkitkan. Coba kita buka. Kalau nggak salah Yohanes 15. Kalau salah ampuni saya ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya manusia biasa. Yohanes 15. Bukan, Yohanes 40 coba. Bukan. Enggak ada. Saya pura-pura nggak tahu, cuma ngetes aja sebenarnya. Kita lihat. Oh ini dia. Yohanes 11. Ya, itu. Yohanes 11. Dari ayat 1.
Kita baca, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur. Lanjut aja terus. Lanjut. Ayat ketiga dulu. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Yesus kita tahu bahwa dia adalah seorang yang dikenal dengan sang penyembuh waktu itu. Jadi dia terkenal dengan orang ini pasti mau menyembuhkan. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ini yang agak, kenapa Tuhan lakukan ini? Iya sengaja. Biasa kita kalau orang sakit langsung kan, sakit langsung doakan. Tapi di kejadian ini, waktu Tuhan mendengar Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Makanya waktu ada penundaan dari Tuhan, bukan berarti Tuhan gak dengar doamu. Karena ada sesuatu yang lebih baik. Di balik tidaknya Tuhan, selalu ada ya yang lebih baik. Makanya di balik tidaknya Tuhan, Tuhan sengaja tinggal 2 hari. Ada ya yang lebih baik untuk kita. Lazarus setelah itu dibangkitkan. Amin. So teman-teman, kalau kita punya kacamata yang tepat, lensa yang tepat kepada Tuhan, kehidupan kita pun pasti akan lebih baik. Nah, yang kedua, lensa yang kita gunakan untuk sesama. Saya coba buka di Matius 7 ayat 3. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat keempat. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat kelima. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau, ini yang saya suka, waktu kita keluarkan balok di mata kita, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk apa? Mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Waktu kita mengeluarkan hal-hal yang kurang tepat dari pandangan kita ke orang, kita mampu melihat dengan jelas selumbar di mata orang yang kita lihat, bahkan mengeluarkannya. Amin. So teman-teman, kita kadang bilang katakan kita cinta Tuhan, yes Tuhan aku mencintaimu, tapi di sisi lain kita membenci apa yang Tuhan cintai. Tuhan mati untuk kita semua, setuju? Kita sepakat dulu Tuhan mati untuk kita semua. Semuanya sepakat? Nah teman-teman, kalau kita tahu bahwa Tuhan mencintai semuanya, kenapa kita membenci apa yang Tuhan cintai? Jangan benci apa yang Tuhan cintai. Kita katakan aku mengasihi Tuhan, tapi kita benci apa yang Tuhan cintai. No. Saya gak peduli seberapa besar kesalahan orang di belakang saya, tapi saya memilih untuk terus mencintai dia. Karena siapa? Karena Tuhan mencintai dia. Bukan karena dia layak dicintai, no, tapi karena Tuhan mencintai dia dan layak untuk saya cintai juga. Amin. Nah yang ketiga, saya cepat aja, lensa yang kita gunakan untuk diri kita. Saya buka 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semuanya kita hari ini adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan yang baru itu apa sih? Saya misalnya contoh, saya bawa handphone saya bawa ke Tiro. Contoh sini ada yang teman kita, sahabat kita namanya Tiro, dia jualan handphone di ITC Kuningan. Saya, bor, handphone gue rusak nih. Tiba-tiba handphone yang sama dikembalikan dan jadi bagus. Nah, itu kan ciptaan yang baru? No, itu namanya diperbaiki. Ciptaan yang baru seperti apa? Waktu saya kasih handphone ini ke Tiro, bor, handphone gue rusak nih. Tiba-tiba dia ganti dengan iPhone 6. Oh, itu ciptaan yang baru. Amin. Nah, teman-teman, ada yang suka deh. Nah, teman-teman, kalau kita tahu bahwa kita adalah ciptaan yang baru, Tuhan buang hal yang lama dalam diri kita. Waktu kita datang ke Tuhan, yang lama dalam diri kita Tuhan buang. So stop untuk katakan kamu tetap orang yang lama. No. Waktu kamu datang ke Tuhan, kamu adalah ciptaan yang baru. Bukan handphone iPhone 5 yang diperbaiki jadi bagus, Tuna. Tapi kamu adalah handphone iPhone 6 yang diganti, teman-teman. So kita adalah hari ini adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, dan kita adalah ciptaan yang baru.
Jadi stop untuk katakan kamu adalah orang yang gak layak lagi, aku orang yang gak punya masa depan yang cerah. Kamu adalah orang yang hebat di kasih Tuhan. Karena kesalahanmu tidak akan mengubah cara pandang Tuhan terhadapmu. Saya ulangi lagi, kesalahan kita tidak akan mengubah cara pandang kita terhadap cara pandang Tuhan terhadap kita. Nah, semua percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar dari dosa kita. Nah, kalau kita percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar dari dosa kita, waktu kamu jatuh ke dalam dosa, jangan jauh itu. Justru mendekatlah ke Tuhan. Karena waktu kamu mendekat ke Tuhan, dosamu pasti pergi. Saya ulangi lagi, waktu kita percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada dosa kita, waktu kamu jatuh ke dalam dosa, jangan jauhi Tuhan. Dekati Tuhan. Otomatis dosa pasti akan pergi. Karena dosa tidak punya kuasa atas Tuhan. Nah, cara yang paling tepat, yang paling akurat untuk membuat dosa tidak berkuasa atasmu adalah mendekati Tuhan. Bukan menjauhi dosa. Bukan datang ke gereja. Karena banyak orang datang ke gereja belum tentu datang ke Tuhan. Tapi waktu kamu datang ke Tuhan, dimanapun, di angkot, di gereja, dimanapun kamu datang ke Tuhan, dosa pasti pergi menjauhimu. Amin. Saya buka kisah ini untuk menutupinya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19. Kisah tentang Lazarus pemain basket. Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat kedua, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang sangat kaya. Saya coba tekankan bahwa pemungut cukai zaman dulu itu disamakan dengan pelacur. Hina, pekerjaan yang sangat hina. Lanjut ayat ketiga, ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Makanya dia pas main basket dia jadi playmaker. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Perhatikan, ada kelemahan yang Zakheus miliki, tapi dia tidak berhenti. Makanya teman-teman jangan berhenti waktu kita punya kelemahan. Karena Tuhan tidak melihat kelemahanmu, tapi Tuhan melihat ada emas dalam dirimu. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Garis bawah kata harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah teman-teman, kita pernah dengar lagu Michelle Williams sama Beyonce yang When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say, tahu ya lagu itu ya. Nah waktu Tuhan katakan yes, ya untuk kita, tidak ada yang bisa katakan no, kecuali kita yang menerima yes itu. Amin. Waktu Tuhan katakan Zakheus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Bisa aja Zakheus enggak, saya di sini aja. Bisa dong, bisa. Tapi Zakheus tidak melakukan itu. Dia segera turun. Dia nggak peduli orang yang banyak melihat dia. Otomatis bukan hanya Yesus yang melihat dia, tapi orang banyak yang melihat Yesus itu, yang berkerumun itu melihat Zakheus juga di atas pohon sendiri lagi. Terus Zakheus turun. Dia bisa aja kayak, saya kepala pemungut cukai, saya orang nggak layak. Tapi no, dia nggak peduli apa yang orang katakan. Tapi dia nggak peduli apa yang Yesus katakan. Waktu Yesus katakan segera turun, dia langsung turun. Kenapa? Yang dia peduli bukan dari apa yang orang lihat tentang dia, tapi apa yang Yesus lihat tentang dia. So teman-teman, aku percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang Tuhan mau untuk menghampiri dalam kehidupan kita. Permasalahannya, waktu Tuhan katakan yes untuk kita mau terima nggak? Yes Tuhan, aku mau. Karena waktu Tuhan katakan ya untuk kamu, tidak ada yang bisa bilang tidak, kecuali kita sendiri yang tidak mau terima ya dari Tuhan itu. Saya undang pemain musik ke depan. Nah, kisah yang sama juga saya coba buka di Lukas 15 ayat 1. Kisah tentang Petrus. Lukas 5. Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan Allah, firman Allah.
Ia melihat dua perahu. Perhatikan teman-teman, saya pernah bagikan ini juga, Bapak Saudara sekalian, tentang kehidupan kita adalah kehidupan yang dipilih oleh Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Ada dua perahu, tapi Tuhan memilih untuk menaiki perahu yang satu, perahunya Petrus. Sama dengan kita juga hari ini, Tuhan memilih untuk menaiki perahu kehidupan kita. Amin. Dan menyuruh, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu juga. Ingat, ada perintah yang Tuhan mau Petrus lakukan. Dan Petrus taat. Dia semalaman udah cari ikan dan dia tidak dapat ikan. Tapi dia memilih mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Ke masalah yang sama. Dia punya masalah, Petrus dan teman-temannya adalah dia mencari ikan semalaman tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan gak suruh ganti jalannya, Tuhan gak suruh ganti perahunya, Tuhan gak suruh ganti siapa yang bersamanya, Tuhan gak suruh ganti tempat mereka harus mencari ikan. No, dengan perahu yang sama, dengan jalan yang sama, tapi dengan pribadi yang berbeda yang menaiki perahu itu, mujizat terjadi. Mungkin teman-teman Bapak Saudara sekalian ada masalah yang kita hadapi yang belum selesai. Mungkin dengan kekuatan kita, sama seperti Petrus. Tapi waktu Yesus naik, Yesus tawarkan bertolaklah. Karena Yesus adalah perahu itu. Apa yang terjadi? Mujizat di masalah yang sama. Amin. So teman-teman Bapak Saudara sekalian, kalau kita melihat masalah kita dan Tuhan kita seperti ini Tuhan kita, ini masalah kita. Itu kenapa kadang doa kita tidak dijawab. Dan bahkan memang tidak dijawab. Karena kita menempatkan masalah kita lebih besar daripada Tuhan kita. Kita katakan, Tuhan tolong Tuhan, saya punya masalah ini, saya punya ini, saya punya ini. Tolong saya Tuhan, saya punya masalah yang besar. Tapi kalau kita putar Bapak Saudara sekalian, kita bilang ke masalah kita, masalah, aku punya Tuhan yang besar. Teman-teman, itu yang Petrus lakukan. Itu yang Sakeus lakukan. Dia gak peduli dengan apa yang orang bilang tentang dia. Kita pasti pernah buat kesalahan. Kita pasti pernah jatuh ke dalam hal-hal yang kurang tepat dan tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi ingat, di mata Tuhan kita tetap baik. Di mata Tuhan kita tetap anaknya yang sangat Dia cintai. Di mata Tuhan kita tetap harta terindahnya. Permasalahannya, bagaimana engkau melihat dirimu? Engkau adalah ciptaan yang baru. Bagaimana engkau melihat orang sekelilingmu? Kita harus mencintai apa yang Tuhan cintai. Dan bagaimana engkau melihat Tuhanmu? Tuhan sampai kapanpun tetap baik. Ada penundaan dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan tidak mau jawab doamu. No, selalu ada ya yang lebih baik dari tidaknya Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau seperti kisah di wanita Samaria itu Tuhan, di mana Engkau katakan bahwa ada air kehidupan yang akan Engkau berikan kepada kami, dan air itu tidak akan berhenti memancar dari hati kami. Tuhan, kami mau air itu Tuhan. Dan Engkau katakan kepada wanita Samaria itu untuk memanggil suaminya, dan Engkau tahu bahwa dia tidak punya suami waktu itu. Karena Tuhan, Engkau mau kami jujur di hadapan-Mu. Tidak ada satupun hal yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami melangkah, Engkau ada di sana Tuhan. Bahkan waktu kami berbuat kesalahan, berbuat dosa, Engkau ada di situ Tuhan. Engkau berjanji bahwa Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Engkau Tuhan yang konsisten dengan perkataan-Mu Tuhan. Engkau katakan bahwa Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Atau waktu kami jauh daripada-Mu, Engkau ada bersama kami Tuhan. So hari ini Tuhan, kami mau mengaku di hadapan-Mu. Kami mau jujur Tuhan. Kami mau utuh, kami mau asli Tuhan. Setiap ketakutan dalam diri kami, entah ketakutan apa itu Tuhan. Ketakutan tidak merasa diterima. Ketakutan akan masalah kami Tuhan. Ketakutan akan penolakan. Ketakutan akan dijauhi orang Tuhan. Ketakutan apapun dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami membawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bertemu dengan Engkau yang adalah kasih yang sempurna.
Di mana waktu ketakutan kami bertemu dengan kasih yang sempurna, ketakutan kami dilenyapkan Tuhan. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. So hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Dengan keutuhan kami, dengan keaslian kami mengaku dosa Tuhan. Tentang bagaimana kami melihat Engkau, tentang bagaimana kami melihat sesama kami, tentang bagaimana kami melihat diri kami Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, kami mengaku dosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau declare Tuhan, lensa yang baru yang mau kami gunakan, yaitu lensa waktu kami melihat Engkau. Kami tetap akan katakan Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Tuhan Engkau Tuhan yang setia, Tuhan apapun yang terjadi Tuhan Engkau tetap Tuhan yang baik Tuhan. Walaupun ada penundaan Tuhan, hal-hal yang belum kami bisa terima Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, waktu-Mu selalu tepat. Walaupun tidak begitu cepat Tuhan, tidak cepat tapi pasti tepat Tuhan. Tuhan, waktu kami bisa melihat bersama kami dengan lensa yang baru Tuhan, kami melihat mereka Tuhan seperti Engkau melihat mereka. Lensa yang sama Engkau gunakan Tuhan, kami mau kenakan itu. Karena kami mau mencintai apa yang Engkau cintai. Kami tidak mau membenci apa yang Engkau cintai Tuhan. Kami mau mencintai apa yang Engkau cintai. Dan kami mau menggunakan lensa lagi yang baru Tuhan. Lensa untuk melihat ke diri kami. Meskipun kami pernah lakukan hal yang kurang tepat, hal yang tidak baik Tuhan, tapi kami membawa kepadamu Tuhan. Seperti anak yang bilang itu Tuhan, lakukan kesalahan yang sangat besar, tapi Kau gantikan dengan pemberian yang lebih besar, yaitu jubah yang baru, yaitu cincin yang baru. Bahkan Kau mengadakan pesta untuk kami Tuhan. Hari ini Tuhan, sama seperti Sakeus Tuhan, walaupun ada intimidasi dari orang-orang sekelilingnya dia Tuhan, yang melihat dia bahwa dia adalah seorang pendosa, seorang pemungut cukai, tapi Tuhan kami mau gunakan lensa seperti Sakeus Tuhan. Waktu Engkau katakan segera turun, Sakeus langsung segera turun Tuhan. Karena yang terpenting Tuhan, kami mendengar apa yang Kau katakan kepada kami, bukan apa yang orang katakan tentang kami Tuhan. Karena yang terpenting adalah apa yang orang katakan, apa yang Kau katakan terhadap kami Tuhan, bukan apa yang orang katakan Tuhan. Kami mau pegang itu Tuhan, apa yang Kau katakan kepada kami Tuhan. Kami gak akan peduli lagi Tuhan apa yang orang katakan kepada kami tentang kami Tuhan. Karena kami mau Tuhan peduli dengan apa yang Kau katakan tentang kami Tuhan. Tuhan kami mau Tuhan seperti Petrus Tuhan. Waktu Petrus punya masalah Tuhan, menghadapi masalah, tapi waktu Engkau tawarkan untuk datang, Engkau tawarkan untuk pergi menebarkan jala lagi di masalah yang sama. Kami mau taat seperti taatnya Petrus Tuhan. Di masalah yang sama, tapi dengan pribadi yang berbeda yang menaiki perahu itu, mujizat terjadi. Tuhan kami percaya bahwa Engkau saat ini sudah ada dalam perahu kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan berjalan lagi Tuhan, menghadapi setiap permasalahan kami. Karena masalah yang besar hanya akan membawa kami kepada mujizat yang lebih besar. Dan kami percaya itu Tuhan, karena kami berjalan dengan pribadi yang sangat besar yaitu Engkau. Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau datang ke hadapan Tuhan. Ini hati kami, ini hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Oke, shalom semuanya, selamat malam. It's nice to be here again, it's nice to see you. Selamat datang buat teman-teman sahabat muda di tempat ini. Kami senang banget kita bisa kumpul lagi malam hari ini. Oke, the next gathering of muda akan kita adakan tanggal 24 Juli 2016 and it's still warming up. Untuk info selanjutnya akan diinfo melalui grup WhatsApp dan media sosial. Nah, teman-teman yang belum tergabung di grup WhatsApp muda atau di media sosial, bisa menghubungi Asher yang ada di belakang. Oke, bisa menghubungi Vena, ada Manda, ada Yola. Boleh saya lihat tangannya? Tapi dari awal kebaktian Tuhan bilang, it's not you. Jadi saya cuma mau nurut aja, it's your father. Jadi saya minta izin, Pastor Arief, saya undang Bapak saya. Beliau baru saja berulang tahun, 65 tahun.
Lalu firman Tuhan tadi mengkonfirmasi bahwa kita adalah anak-anak Bapa yang kita dipeluk oleh Bapa sendiri dan tidak ada lagi ketakutan. Dulu saya takut sama papa saya, tapi saya nggak pernah takut lagi karena kasihnya yang begitu besar. Waktu saya pakai narkoba, cuma dia yang selalu ngomong, itu bukan Jen, itu bukan Jen. Dia yang bisa lihat saya asli, menjadi utuh dan asli. Dia yang bisa lihat ke depan bahwa saya akan jadi pastor. Saat semua nggak ada yang bisa lihat saya jadi pastor waktu itu. Semua siap untuk terima berkat Tuhan. Alright guys, this is the moment, this is the time that you will all be transformed. Semua akan diubahkan karena kita berada dalam kairosnya Tuhan. Tidak ada waktunya lagi. This is the end of time. Kita adalah di paling akhir dari zaman akhir ini. So you have to rise up. Tidak ada waktu lagi. So kita harus mengejar terus sampai ke garis akhir. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih kepada Bapa di surga bahwa Engkau telah membangkitkan setiap anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih untuk Radit, Genesis, dan juga sini ada Pastor Silalahi. Terima kasih for your support. Everybody is supporting this church. MUDA menjadi utuh dan asli, dan semua untuk the glory of God. Mari saudara, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biar kasih dari Allah Bapa yang sempurna dengan keajaiban mujizat yang masih terjadi dengan saat ini dari Yesus Kristus yang melakukannya, keajaibannya, dan melalui persekutuan yang begitu manis dari Rohnya yang kudus, kiranya turun di atas setiap engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali dan kita semua percaya berkata amin.